Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 61. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, David mengirim Lily kembali ke sekolah dan mentransfer 100 juta ke kartu banknya. Dia menyuruhnya untuk membelanjakannya sesuai keinginannya, dan memberitahunya jika dia membutuhkan lebih banyak. Dia bahkan menyuruh Lily untuk mengungkapkan informasi kecil kepada orang tuanya bila perlu. Kemudian dia mengendarai Bugatti Veyron-nya kembali ke River City. Lake City berjarak sekitar 1000 km dari River City. Jadi David memutuskan untuk mengemudi saja ke sana. Mobil itu berkualitas tinggi, bahkan kualitas tertinggi. Jadi, masuk akal untuk menjadi lebih mahal. Ditambah dengan keterampilan mengemudi David yang luar biasa, Bugatti Veyron melesat melintasi jalur yang lewat. Mobil David akhirnya tiba di jalan River City. Dia memikirkan apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Andy adalah orang yang membantu menyelesaikan kecelakaan kedua saudara sepupunya di Dazzling KTV dan membelanya ketika dia diganggu selama perjamuan amal. Dia mungkin memiliki jumlah uang yang tak terbatas. Tetapi uang juga tampaknya menjadi satu-satunya yang dia miliki. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya selamanya. Belum lagi bahwa Hu dan Andy bahkan mungkin mengincar uangnya begitu mereka mengetahui bahwa dia tidak memiliki keluarga yang kuat untuk mendukungnya. Karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dan membangun kekuatannya. Berkat kekayaannya yang tidak terbatas, tidak akan terlalu sulit untuk membangun kekuatannya. Satu-satunya masalah adalah menemukan orang yang setia kepadanya. Ini membutuhkan waktu, tetapi dia membutuhkan kekuatan ini segera. Selanjutnya, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Dia melihat panel dan menemukan bahwa dia masih memiliki 200 poin mewah. Artinya, baik 100 juta yang dia sumbangkan kemarin maupun 100 juta yang dia transfer ke Lily hari ini tidak memberinya poin mewah. Karena mengirim uang kepada orang tidak memberinya poin mewah. Apakah itu berarti dia hanya bisa mendapatkan poin mewah dengan membeli barang? Namun, dia telah mendapatkan poin mewah ketika kami menyumbangkan 11 miliar ke SCC. Donasi itu telah memberinya identitas sebagai anggota tingkat tinggi. Jadi itu berarti bahwa donasi dapat memberinya poin mewah selama dia mendapatkan sesuatu dari nilai yang sesuai yang dibelanjakan. Baik statistik tubuh dan pikirannya berada di 50 poin. Yang menurut deskripsi sistem, agak kuat. Karena statistik tubuhnya telah meningkat dari 18 menjadi 50 poin. David percaya bahwa fisiknya saat ini harus berada di sekitar orang-orang yang sering berolahraga meskipun dia belum mengujinya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menaikkan statistik tubuhnya menjadi 100 poin, 200 poin, 500 poin, atau bahkan 1000 poin. Apakah itu akan mengubahnya menjadi superhero? Ini adalah sesuatu yang harus dia cari tahu secara perlahan. Statistik Racing Mind mempertajam indranya dan menjernihkan pikirannya. Jadi dia harus meningkatkannya juga. Berikutnya adalah kolom keahliannya. Saat ini ada 5 keterampilan di kolom. Dia memiliki 10 poin masing-masing dalam keterampilan mengemudi, komposisi lagu, penulisan lirik, pertunjukan, dan piano. Ini semua adalah tingkat ahli menurut deskripsi. Ichinano dapat menambahkan keterampilan sebanyak yang saya inginkan ke kolomnya. Maka mungkin saya dapat mempelajari 18 naga taming. Pukulan juga, tidak ada salahnya mencoba. Dengan itu, David menemukan area servis dan menghentikan mobilnya untuk mencoba mempelajari 18 pukulan menjinakkan naga. Akan luar biasa jika aku benar-benar berhasil mempelajarinya. Saya sangat senang. Saya akan menjadi petarung terbaik di dunia. Tambahkan 18 Dragon Taming Punches ke kolom skill. Menguji tampilan panel. Saya tidak ingat ini terjadi terakhir kali saya mencoba menambah poin. Saat itu, David mendengar suara berdering di kepalanya. Sistem belum mendeteksi skill 18 Dragon Taming Punches di dunia tuan rumah saat ini. Penambahan poin gagal. 10 poin mewah akan dikurangi. Petik 2. Kurang ajar. Aku tahu itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, ini masih novel. David tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan. Saat David hendak melanjutkan perjalanannya, dia merasakan mobilnya tersentak ke depan. Daud tercengang. Apa-apaan ini? Apakah seseorang baru saja menabrak bagian belakang mobilku? Dia segera keluar untuk melihat. Seperti yang diharapkan,
Dia melihat BMW menekan bagian belakang Bugatti Veyron-nya. David melihat sekeliling. Dia memang menghentikan mobilnya di area servis. Jadi ini adalah kesalahan pihak lain. Keberuntungannya sangat mengerikan. Setelah kehilangan 10 poin, seseorang menabrak bagian belakang Bugatti Veyron barunya. Dia melihat lebih baik dan menghela nafas lega secara internal ketika dia menyadari bahwa kerusakannya tidak parah. Hai, kok bisa berhenti di tengah jalan? Anda berada di tengah jalan. Seorang wanita berusia 30-an turun dari mobil dan berteriak pada David. Nona, saya menghentikan mobil saya di area servis. Kamu yang bertabrakan dengan mobilku. Ini salahmu. David memberitahu wanita itu. Salahku, kaulah yang menghentikan mobil di tengah jalan. Ini salahmu. Anda pikir Anda lebih baik dari saya hanya karena Anda mengendarai mobil sport? Siapa tahu. Mungkin mobil itu bukan milik Anda dan Anda baru saja menyewanya. Lihat apa yang dilakukan mobil Anda pada BMW saya. Saya katakan, tidak mungkin saya membiarkan Anda pergi sampai Anda membayar kompensasi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 62. Awalnya, David berencana untuk membiarkan masalah itu karena itu hanya goresan kecil. Dan biaya perbaikan tidak menjadi masalah baginya. Namun, dia tidak berharap bertemu orang yang sombong seperti itu. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan membuang energi berdebat dengan orang seperti ini. Saya akan menelepon polisi. Suara keras wanita itu menarik banyak orang yang lewat. Saat ini adalah hari libur umum hari buruh. Jadi ada banyak mobil di jalan. Ketika mereka melihat sebuah mobil bertabrakan dengan bagian belakang Bugatti Veyron, banyak orang pindah ke area servis untuk mengamati. Apa-apaan? Itu Bugatti Veyron. Mobil itu berharga setidaknya 30 juta. Bahkan pengecatan ulang harus memakan biaya beberapa ratus ribu. Begitu mahal, karena ini adalah tabrakan dari belakang. BMW harus bertanggung jawab penuh. Bahkan jika mereka menjual BMW mereka mungkin tidak memiliki cukup uang untuk membayar perbaikan. Mendesah. Saya tidak mampu membayar perbaikan untuk mobil mahal seperti itu. Saya akan menghindari mobil seperti ini di masa depan. Hei, hei, hei. Apa yang kalian katakan? Apakah tidak ada di antara kalian yang memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan? Begitu David mendengarnya. Dia mengerti bahwa wanita ini hanya di sini untuk berdebat demi berdebat. Tak lama berselang, polisi lalu lintas tiba di lokasi. Setelah melihat pemandangan dan kamera di area servis, mereka sepakat bahwa BMW harus bertanggung jawab penuh atas tabrakan tersebut. Pada titik ini, pengemudi BMW terdiam. Nah, Nona, karena mereka sudah sepakat bahwa Anda harus bertanggung jawab penuh, saya harus memberitahu Anda bahwa mobil saya adalah Bugatti Veyron edisi terbatas. Hanya ada 8 dari mereka di seluruh dunia, dengan harga resmi 60 juta. Meskipun harga pasar sekarang sekitar 80 juta. Ada goresan kecil di bagian belakang. Jadi saya kira biaya perbaikannya setidaknya 1 juta. Bagaimana Anda berencana untuk mengkompensasi ini? Petik 2. Penonton yang berkumpul untuk bergosip menghela napas dingin saat mendengar pengakuan David. 80 juta, dan goresan sederhana akan menelan biaya setidaknya 1 juta untuk memperbaikinya. Ini telah menyegarkan pandangan dunia orang banyak. Mereka tidak bisa memahami dunia orang kaya. Apa? Setidaknya 1 juta? Itu tidak mungkin. Itu penipuan. Penipuan. Cari di ponsel Anda dan lihat apakah itu scam atau tidak. Wanita itu mencarinya di ponselnya dan langsung panik saat melihat harganya. Aku tidak punya uang untukmu. Yang bisa kuberikan padamu hanyalah hidupku. Bunuh aku. Wanita ini mulai bertindak tanpa malu-malu. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu ini sebelumnya. Nona, jika Anda tidak punya uang, saya harus mengajukan surat perintah distrain. Saat itu, rumah dan mobil Anda akan dilelang dan Anda akan ditahan selama 10 hari hingga setengah bulan. Ada pikiran, kamu. Wanita itu terlalu terkejut untuk berbicara, dan kulitnya memucat ketakutan. Kerumunan di sekitar, bagaimanapun, sangat gembira. Mister, bisakah kamu tidak membawa ibuku pergi? Silahkan, saya akan meminta maaf atas nama ibu saya. Saya akan membayar Anda kembali setelah saya dewasa dan menghasilkan lebih banyak uang, oke?
Petik 2. David melihat dan menemukan bahwa seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun telah memeluk kaki celananya tanpa sepengetahuannya. Hei sobat, apakah dia ibumu? David menunjuk wanita itu. Apakah dia baik padamu? Dia adalah. Apakah dia memukulmu? Ibu memukul saat Ani nakal. Tapi ibu tidak memukul saat Ani gadis baik. Ibumu berhutang banyak padaku. Apakah kamu takut? Aku tidak. Selama saya belajar keras dan menghemat uang ketika saya mulai bekerja, saya akan dapat membayar Anda kembali, Tuan. Apakah kamu punya uang di tangan? Ya, gadis kecil itu mengeluarkan uang $10 dari sakunya dan menyerahkannya kepada David. Aku hanya punya sebanyak ini sekarang. David mengambil $10 itu dan berdiri. Lalu berbalik untuk kembali ke mobilnya. Saat dia berjalan, dia berkata, apa yang salah dengan orang-orang saat ini? Mungkin kamu harus belajar dari anakmu sendiri. Dia membuka pintu mobil dan menyalakan mesin. Lalu menginjak pedal gas dan melesat pergi. Astaga! Apakah dia tidak menginginkan biaya perbaikan? Itu setidaknya $1 juta. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang kaya? Ayo pergi. Kita harus melahirkan seorang anak perempuan. Maka kita tidak perlu membayar kompensasi bahkan setelah menabrak mobil mewah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 63. Kota Sungai. Pearl mengendarai Porsche 911 kembali ke Salt River International Residence setelah bekerja. Sebelum dia bisa memasuki gerbang Salt River International Residence, dia tiba-tiba dihentikan. Pearl melihat dari dekat orang-orang yang menghentikannya dan menemukan orang tuanya, saudara laki-lakinya Sam, dan 3 orang asing lainnya yang tidak dia kenal. Apa yang mereka lakukan di sini? Pearl segera turun dari mobil. Dad, Sam, apa yang kalian lakukan di sini? HMPF. Bagaimana lagi kami mengetahui bahwa Anda benar-benar mengendarai mobil yang bagus dan tinggal di sebuah rumah besar di kota besar sementara kami bekerja sampai mati di rumah? Kata Ibu Pearl. Lee, Bu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mobil ini milik bosku. Mutiara menjelaskan. Bosmu? Bos Anda mengizinkan Anda mengendarai mobilnya setiap hari? Kenapa kamu? Ya, kenapa bukan orang lain, Bu? Bisakah kita bicara di tempat lain? Kalian tinggal di mana? Aku bisa memberimu 2 kamar hotel. Aku tidak pergi kemana-mana. Saya ingin tinggal di dalam. Jangan mencoba berbohong padaku. Kakakmu telah mengawasimu selama beberapa hari terakhir dan dia tahu bahwa kamu telah tinggal di dalam. Kata Lee sambil menunjuk Salt River International Residence. Bu, itu kediaman bosku. Aku tidak bisa membawa kalian masuk begitu saja. Omong kosong. Apa bos? Itu pacarmu, bukan? Itu sebabnya Anda dapat mengendarai mobilnya dan tinggal di rumahnya. Beraninya kamu melupakan orang tuamu hanya karena kamu menemukan pacarmu? Aku akan mengambil 1 halaman dari buku peraturan keluarga dan memberimu pelajaran. Kata ayah Pearl. Billy sambil mengangkat tongkat kayu ke Pearl. Pearl tidak menyangka ayahnya tiba-tiba memukulnya. Air mata langsung mengalir di matanya karena kesakitan saat tongkat itu mengenai lengannya. Dia merasa dirugikan. Dia telah hidup dengan biaya minimal hanya untuk menghidupi keluarganya dan bahkan membayar biaya hidup Universitas Sam. Dia telah mengirimkan $20.000 kepada keluarganya setiap bulan. Yang pada dasarnya adalah semua uang yang dia hasilkan selama bertahun-tahun. Namun, sekarang dia menjadi sasaran omelan yang buruk. Tetap saja, tidak ada yang bisa dia lakukan karena mereka adalah keluarganya. Dia tidak punya pilihan lain selain membawa mereka berenam ke kediaman internasional. Pearl mengira karena ini adalah hari libur umum, David akan berada di kampung halamannya alih-alih River City. Keenam tamu tercengang ketika mereka memasuki kediaman. Bahkan di televisi pun mereka tidak pernah melihat rumah yang begitu mewah. Seluruh keluarga Minnie terlalu tercengang untuk berbicara. Mereka berpikir bahwa kondisi kehidupan mereka cukup baik dan memandang rendah Warners, yang tinggal di desa. Baru sekarang mereka menyadari betapa tertutupnya pikiran mereka. Orang tua Minnie sekarang memandang Sam dengan gembira, bukannya tidak suka. Jika saudara perempuannya bisa tinggal di tempat yang bagus penginapan, maka Sam sendiri juga tidak akan terlalu jauh. Di sini sangat megah. Mutiara, dekorasi, pemandangan. Tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kita lihat di televisi. Kata Sam sambil berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Dia mulai membayangkan bagaimana hidupnya akan hidup di sini setiap hari.
Itu adalah rumah yang sangat besar. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk menampungnya dan Minnie. Para tamu segera tersadar dari lamunan mereka. Mereka awalnya merasa tidak pada tempatnya di rumah ini. Tetapi segera santai begitu mereka menyadari bahwa ini adalah rumah putri mereka. Dan karena itu merupakan perpanjangan dari rumah mereka sendiri. Pada saat ini, Pearl bertanya, "Jadi, Bu, Ayah, kamu di sini untuk apa?" Billy menunjuk Minnie dan orang tuanya dan memperkenalkan mereka. "Ini Minnie, pacar kakakmu. Dan ini orang tua Minnie. Kami berencana untuk mengatur pernikahan saudaramu. Jadi beri kami 5 juta untuk membelikannya rumah dan mobil." Petik 2. Pearl ingin menertawakan kekonyolan itu semua. Ayahnya telah menjadi petani sepanjang hidupnya sehingga tidak mungkin dia akan meminta 5 juta dolar secara langsung. Dia bahkan mungkin tidak tahu berapa banyak yang bisa dibeli 5 juta. Jadi, 5 juta itu pastilah ide Sam. "Saya tidak punya uang sebanyak itu," kata Pearl. "Lalu berapa banyak yang kamu rencanakan untuk disumbangkan?" tanya Billy. Dia juga merasa bahwa 5 juta terlalu banyak ketika Sam menyarankan jumlah ini. 1. Saya tidak akan menyumbang 1 sen pun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 64. Apa kau ingin aku memukulmu lagi? Billy meraung. Kamu bisa mengalahkanku sampai mati. Tetapi aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Kau, dasar gadis terkutuk. Anda mencoba untuk membuat saya marah dan memberi saya serangan jantung. Bukan, saya tidak peduli. Anda akan memberi kami uang apakah Anda suka atau tidak. Billy menunjuk Pearl dan memarahinya. Air mata kemarahan membengkak di mata Pearl saat dia balas berteriak padanya. Kamu selalu menyukai dia hanya karena dia laki-laki. Anda memberinya yang terbaik yang Anda mampu. Sementara saya harus menghasilkan uang sendiri untuk membayar biaya universitas saya. Apa yang telah kamu lakukan untukku? Dia ingin kuliah. Tapi kita tidak mampu. Baiklah. Saya akan meminjam uang untuknya dan perlahan mengembalikannya dengan menabung sebanyak mungkin dari apa yang saya hasilkan. Saya menghabiskan sesedikit mungkin untuk diri saya sendiri. Apakah Anda tahu kehidupan seperti apa yang saya jalani? Aku bahkan pingsan di tempat kerja karena kekurangan gizi. Pekerjaan saya menjadi lebih baik setelah itu. Dan saya hanya menyimpan sebagian kecil dari penghasilan saya untuk biaya hidup. Saya mengirim semuanya kembali ke rumah Anda. Jadi apalagi yang Anda inginkan dari saya? Dan kamu, bocah, apa yang Anda pelajari di universitas, ya? Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Dan sekarang Anda menginginkan 5 juta dolar dari saya? Untuk apa Anda membawa saya? ATM? Biarkan saya menjelaskan kepada Anda sekarang. Saya tidak akan memberi kalian 1 sen pun mulai sekarang. Petik 2. Pearl telah menyimpan ini terlalu lama di dalam botol. Dia tidak pernah diakui sebagai orang yang berharga di rumah tidak peduli seberapa baik dia tampil. Semua karena dia dilahirkan sebagai perempuan, bukan laki-laki. Tidak masalah jika dia mendapat peringkat pertama di setiap ujian. Karena orang tuanya tidak akan pernah menyayangkan pujian atau pengakuan. Sam, bagaimanapun, dihujani cinta dan perhatian orang tua mereka tidak peduli berapa banyak masalah yang dia sebabkan. Yang harus dilakukan Sam hanyalah memberitahu dia. Dan dia akan segera dipukuli. Ketika dia masuk universitas, dia hampir harus putus sekolah karena orang tuanya tidak mau membayarnya. Mereka mengatakan bahwa wanita tidak perlu belajar karena mereka akan menikah. Jadi dia mungkin juga mulai bekerja untuk membantu memberi makan keluarga. Jika bukan karena sponsor gurunya dan pekerjaan paruh waktunya, dia mungkin tidak akan bisa lulus pada akhirnya. Sekarang orang tuanya datang untuk meminta 5 juta dolar untuk pernikahan saudara laki-lakinya. Dari mana dia akan mendapatkan 5 juta? Dia mungkin mendapat promosi. Tetapi David tidak pernah mengatakan apapun tentang kenaikan gaji. Ledakan Pearl yang tiba-tiba membungkam semua orang yang hadir, terutama Lee dan Billy. Karena putri mereka yang biasanya penurut tiba-tiba membalas mereka. Mereka terlalu terkejut untuk berbicara sejenak. Saya tidak peduli. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai Anda memberi kami uang. Lee berkata tanpa malu-malu. Jika itu masalahnya, maka aku mungkin juga mengatakan yang sebenarnya. Bos saya mengasihani saya. Itu sebabnya dia membiarkan saya tinggal di sini. Apakah Anda tahu berapa harga rumah ini? Pearl tidak menunggu mereka menebak sebelum dia memberitahu mereka jawabannya.
400 juta, 400 juta, menjadi, ya Tuhan, mereka tidak memiliki pemahaman tentang berapa banyak 400 juta itu. Tetapi itu seharusnya cukup untuk membeli seluruh jalan di kota mereka. Mereka bahkan menolak untuk percaya ketika Sam mengatakan bahwa rumah yang Pearl tinggali menelan biaya setidaknya 50 juta. Tidak mungkin sebuah rumah bisa menghabiskan biaya sebanyak itu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa 50 juta terlalu sedikit. Apakah kamu tahu berapa 400 juta itu? Apapun di rumah ini cukup untuk membeli seluruh rumah di rumah. Jika kamu tidak akan pergi, maka aku akan pergi. Jangan salahkan saya ketika penjaga keamanan datang ke sini dan mulai menangkap kalian untuk perampokan. Mendobrak dan memasuki area kelas tinggi seperti ini bisa membuatmu dipenjara sekitar 10 tahun. Tahu, Pearl berbalik untuk pergi begitu dia selesai berbicara. Berhenti di sana. Beraninya kau memberontak melawan kami. Dasar gadis terkutuk. Billy berdiri untuk memukul Pearl. Hanya untuk ditahan oleh Lee. Ayah, sejak saya masih muda, Anda tidak pernah menyebut saya sebagai apapun selain gadis terkutuk. Anda tahu. Tami putrimu. Namun saya kurang berarti bagi Anda daripada para pengemis di luar itu. Kata Pearl dengan air mata berlinang. Sam juga kaget. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia memanggil orang tuanya, Pearl akhirnya akan memberikan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, segala sesuatunya selalu seperti itu. Tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai rencana kali ini. Mutiara, kami, diam. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Anda menelepon ibu dan ayah sehingga saya akan menyerah di bawah tekanan mereka, bukan? Berapa umurmu tahun ini? Ya? Tidak bisakah kamu menghasilkan uang sendiri untuk membayar pernikahanmu sendiri? Pearl kemudian mengabaikan mereka dan berjalan menuju pintu. Yang lain di ruangan itu segera berdiri untuk mengikutinya. Mereka bukan dari kota dan tidak ada orang yang bisa mereka mintai bantuan jika mereka dijebloskan ke penjara selama 10 tahun. Saat Pearl tiba di ambang pintu, pintu utama terbuka dari luar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 65. Hari sudah gelap saat David tiba di River City. Dia akan tiba jauh lebih awal jika dia tidak ditahan di jalan. Kelelahan. Dia kembali ke South River International Residence dan membuka pintu rumahnya. Hanya baginya untuk melihat Pearl dengan mata memerah hendak pergi. Hah, Nona Mutiara, apa yang salah? Apakah kamu akan keluar? Kemudian dia melihat orang-orang berdiri di belakang Pearl. Siapa mereka? Pearl merasa dadanya sesak saat melihat David. Bukankah dia pulang untuk liburan? Kenapa dia kembali secepat ini? Dan sekarang juga sepanjang masa. Saya minta maaf, Tuan Liddell. Orang-orang ini adalah anggota keluarga saya. Mereka datang mengunjungi saya dari rumah. Jadi saya pikir saya akan membawa mereka ke sini untuk duduk. Saya akan segera menunjukkannya kepada mereka. Mutiara menjawab dengan gugup. Dia takut David akan marah. Siapapun akan marah mengetahui bahwa orang-orang secara acak telah datang ke rumah mereka yang bernilai 400 juta dolar saat mereka keluar. Mau kemana kamu malam-malam begini? Ada banyak kamar di sini. Kenapa tidak menginap saja? Tanya David. Pearl telah terlalu memikirkan keseriusan masalah ini. Rumah dimaksudkan untuk ditinggali. Ada banyak kamar di rumah ini. Dan pasti bisa menampung 6 tamu ini. David tidak keberatan menampung mereka. Tidak. Tidak apa-apa, Tuan Liddell. Aku sudah mengatur kamar hotel untuk mereka. Jadi aku akan. Billy menyela Pearl. Kamu pasti pacar gadis terkutuk ini. Ya? Anda sudah hidup bersama. Jadi sebaiknya Anda segera menikah. Kami mungkin hanya keluarga yang tidak penting. Tetapi masih ada ritual yang layak untuk dilakukan. Kami tidak meminta banyak. Hanya 10 juta dolar. Dan sebuah rumah dan mobil untuk saudaramu di River City. Tidak harus terlalu mahal. Dan jika kamu mampu membeli rumah semahal itu, aku yakin permintaan ini tidak ada artinya bagimu. Kan? David tercengang. Gadis sialan, apakah dia berbicara tentang Pearl? Ayah macam apa yang memanggil putrinya sendiri seperti itu? Dan dia salah mengira aku pacar Pearl. Tapi mengingat kami tinggal di rumah yang sama, kurasa masuk akal jika orang mengira kami tinggal bersama. Ah, tidak ada yang menyelesaikan kesalahpahaman ini, kan? Tapi 10 juta dolar. Dan sebuah rumah dan mobil di River City. Mengapa dia merasa seperti menjual putrinya? David melirik Pearl tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Dada Pearl naik turun dan dia menatap ayahnya dengan ketakutan. Air mata jatuh tanpa henti di wajahnya saat dia berteriak, "Ayah! Berhentilah dengan omong kosong itu." "Bagaimana omong kosong itu? Anda sudah tinggal bersama. Apa yang tidak jelas di sini? Siapa lagi yang akan menikahimu jika dia tidak menjadikanmu istrinya? Bagaimana Anda mengharapkan kami untuk hidup bermartabat di rumah?" Billy membantah. Pak, saya hanya bos Nona Pearl. Saya bukan pacarnya," kata David. Bos macam apa yang tinggal bersama karyawannya? Anda hanya tidak ingin bertanggung jawab, bukan? Tanya Billy. David dibuat terdiam. Tidak hanya kesalahpahaman yang belum terselesaikan, tetapi dia juga menjadikan dirinya target. Menyadari bahwa Billy tidak akan mendengarkan penjelasan apapun yang dia berikan, David tetap diam. "Ayah, tolong berhenti bicara. Apakah Anda mencoba untuk mengacaukan saya?" Pearl berteriak pada Billy dengan air mata di matanya. "Mutiara, ayah membantumu di sini." Sam menyela. Dia sangat gembira sekarang. Sekarang ayahnya telah meminta saudara perempuan dan iparnya untuk membelikannya rumah dan mobil di River City. Dia mungkin benar-benar mendapatkan barang-barang itu. Belum lagi bahwa 10 juta dolar suatu hari akan menjadi miliknya juga. Begitu dia memiliki rumah, mobil, dan tabungan, dia tidak perlu bekerja sama sekali. Sebaliknya, dia hanya bisa berkeliling dan menikmati pemandangan kota. Minnie dan orang tuanya juga bersemangat. Jika tuntutan Billy dipenuhi, mereka akan dengan senang hati membiarkan putri mereka menikah dengan Sam. Mereka akan pulang dengan bangga jika menantu mereka memiliki 10 juta dolar serta rumah dan mobil di River City. Pearl melihat ekspresi orang tua dan kakaknya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah karena menyebabkan rasa sakit dan kekacauannya. Mereka ada di sini hanya untuk uang. Jika David kebetulan bangkrut, Pearl tahu keluarganya akan melakukan segalanya untuk membuat mereka putus. Inilah sebabnya mengapa mereka begitu siap untuk menjual putri mereka dan mendapatkan sejumlah besar uang dari David ketika mereka menyadari bahwa dia kaya. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Selama mereka punya uang, apa yang terjadi pada Pearl bukanlah urusan mereka. Pada saat ini, Pearl tiba-tiba mengerti. Sejak dia lahir, dia tidak lebih dari sebuah metode bagi keluarganya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pearl tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa keluarga paling penting, jadi dia hanya meninggalkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk dirinya sendiri dan mengirim sisanya kembali ke rumah. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dia hanyalah sepotong plankton di laut, tanpa tujuan dan tempat asalnya. Hatinya menjadi dingin, tanpa sepatah kata pun. Pearl berbalik dan berjalan ke dalam lift. Yang dia inginkan hanyalah meninggalkan tempat ini. David bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Jadi dia segera mengikuti dan masuk ke dalam lift tepat saat pintunya akan ditutup. Setelah mereka berdua pergi, Sam dan yang lainnya berbagi pandangan bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah juga karena itu bukan milik mereka. Ancaman Pearl berhasil, karena mereka tidak ingin dikira pencuri dan dijebloskan ke penjara. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.